mempresentasikan artikel saya mengenai aborsi. Yang pertama yaitu definisi aborsi. Dalam dunia kedokteran, aborsi dikenal dengan istilah abortus. Abortus merupakan suatu tindakan atau upaya pengeluaran hasil konsepsi, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi. Yang pertama adalah aborsi alamiah atau spontan. Aborsi ini berlangsung tanpa tindakan apapun. Yang kedua yaitu aborsi buatan. Aborsi buatan ini adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan mencapai 28 minggu. Yang terakhir adalah aborsi terapeutik atau aborsi medis. Aborsi ini dilakukan akibat adanya indikasi medis. Contohnya, pada calon ibu yang sedang hamil akan tetapi dia memiliki penyakit darah tinggi yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Maka dengan sangat terpaksa harus dilakukan aborsi terapeutik. Akan tetapi aborsi ini telah disetujui oleh kedua pihak dan juga dilakukan berdasarkan pertimbangan medis yang sangat tepat dan tidak tergesa-gesa. Okay. This is the picture of dilation and evacuation or DNE of a 23-week-old fetus. Ini merupakan sebuah gambaran dari ilustrasi proses dari pelebaran dan evakuasi terhadap bayi yang berumur 23 minggu. Dan ini merupakan gambar dari janin yang telah dikeluarkan. Kemudian selain dari 3 macam aborsi yang telah dijelaskan tadi, ada macam-macam aborsi lain, yaitu yang pertama aborsi komplit, kemudian aborsi inkomplit, aborsi incipient, aborsi imminent, measured abortion, dan abortus habitualis. Selanjutnya ada metode-metode aborsi. Metode aborsi yang pertama di sini adalah metode penyedotan. Metode penyedotan ini dilakukan dengan cara menggunakan mesin aborsi, yaitu mesin penyedot yang berfungsi untuk memotong janin menjadi beberapa bagian. Kemudian bersama bagian kecil tersebut, plasenta akan disedot dan ditampung dalam sebuah wadah yang berupa botol. Yang kedua adalah metode DNC atau dilatasi dan kerokan. Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan pisau baja yang tajam yang berfungsi untuk memotong dan menghancurkan tulang janin hingga berkeping-keping. Kemudian tulang-tulang janin tersebut diangkat satu persatu hingga bersih. Selanjutnya, metode ini diakhiri dengan menggunakan alat keruk untuk mengeruk plasenta yang masih tertanam di dinding rahim. Yang ketiga adalah metode pil RU. Pil yang dikonsumsi di sini merupakan pil yang mengandung hormon yang dapat menekan pertumbuhan janin dan menghambat alur makanan dari ibu ke bayi, sehingga bayi di dalam kandungan tidak berkembang dan mati, dan kemudian bayi tersebut keluar dengan sendirinya dari dalam tubuh wanita. Yang terakhir adalah metode suntikan MTX. Metode ini umumnya sama dengan metode pil RU, yaitu menggunakan obat untuk menggugurkan kandungan. Metode MTX ini disuntikan ke dalam tubuh wanita yang bersifat racun untuk meracuni janin sehingga janin mati di dalam tubuh dan keluar dengan sendirinya. Selanjutnya adalah penyebab aborsi. Penyebab-penyebab aborsi diantaranya masalah plasenta, masalah kromosom, kelainan pada rahim, ovarium polycystic syndrome, yaitu suatu keadaan induk telur yang terlalu besar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan hormon di dalam rahim. Kemudian leher rahim yang melemah, faktor gaya hidup, diantaranya seperti kebiasaan buruk merokok, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan meminum alkohol. Yang terakhir adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya dampak yang ditimbulkan akibat aborsi. Yang pertama dampak pada kesehatan wanita, yaitu kerusakan leher rahim, kemudian infeksi,
pendarahan yang hebat, kematian, dan resiko kanker. Selanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa aborsi dapat juga berpengaruh pada kehamilan yang selanjutnya. Resiko yang timbul adalah kelahiran bayi yang prematur. Selanjutnya, dampak psikologis pada wanita tersebut adalah perasaan bersalah dan berdosa, kemudian trauma, depresi, dan akibat depresi itulah muncul keinginan untuk bunuh diri. Yang terakhir adalah rasa menyesal yang mendalam dan tak punya harga diri. Demikianlah hasil presentasi saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan suatu pendapat dan pesan untuk teman-teman semuanya. Saya kira dari apa yang telah saya sampaikan tadi, ada dua faktor penyebab utama dilakukannya aborsi. Yang pertama, faktor yang tidak bisa dihindari, yaitu faktor penyakit. Bagi sebagian orang, aborsi memang tidak bisa dihindari, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki penyakit yang berhubungan langsung dengan kehamilan dan rahim. Yang kedua adalah faktor yang bisa dihindari, yaitu faktor kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti kita tahu, faktor kehamilan tidak diinginkan itu merupakan kehamilan yang terjadi di luar kandungan, dan itu adalah buah dari hasil seks bebas. Di negara kita sendiri, pelaku seks bebas umumnya adalah para remaja yang baru berinjak dewasa seperti kita. Untuk itu, marilah kita menjadi remaja yang baik, remaja yang menjalani kehidupannya sesuai dengan norma dan agama, agar kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang dapat memicu terjadinya seks bebas. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jelaskan tentang cara kerja metode DNC. Seperti yang telah dijelaskan tadi, metode DNC menggunakan pisau baja yang tajam untuk memotong dan menghancurkan janin sampai berkeping-keping. Untuk selanjutnya, kepingan dari janin tersebut diangkat satu persatu hingga bersih dari rahim, dan terakhir menggunakan alat kerok untuk mengerok plasenta yang masih tertanam di dinding rahim. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.